Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sidang Jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus, sukacita menyertai Bapak Ibu semua dan kiranya pagi hari ini, di hari Sabat, tanggal 18 Oktober tahun 2020 Masehi, Tuhan memberikan rema pada kita semuanya, yang pagi hari ini dengan tema besar kita dalam bulan ini adalah menang karena iman, ya. Tetapi pagi hari ini saya mau menyatakan kepada saudara, tema kita iman yang menyelamatkan. Jadi di dalam tema kecil kita minggu ini, iman yang menyelamatkan atau iman yang menyembuhkan atau iman yang memenangkan. Nanti kita bahas bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tanpa terasa minggu terus berjalan. Dan ini adalah minggu ketiga di bulan Oktober. Tidak lama lagi Oktober sudah kita lewati, ya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar pada kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 7, di mana di sana dikatakan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Lukas 7 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras. Perhatikan, sedang sakit keras dan hampir mati. Ya, jadi lebih banyak kemungkinan matinya daripada hidupnya. Ya, ini perhatikan saudara. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Jadi perwira ini perwira Romawi saudara, ya, yang punya jabatan cukup tinggi. Dia mempunyai anak buah baik di luar atau di markasnya maupun di rumahnya. Karena dimanapun perwira tinggal, pasti ada ajudan-ajudannya, pasti ada pengawal-pengawalnya. Nah, ini salah satu yang tinggal di rumahnya. Lanjut, mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Perwira Romawi yang sangat mengasihi orang Yahudi, bahkan sinagoga atau rumah ibadah Yahudi pun dia campur tangan. Artinya dia sudah mengenal tentang siapa orang Yahudi atau bangsa Israel dan mulai menyukai siapa Tuhannya, orang Yahudi. Ini orang Romawi loh saudara. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Saudara bayangkan kalimat ini, seorang perwira tentunya rumahnya, maaf kata hari ini kalau saya melihat rumah dari seorang komandan-komandan tertentu, katakanlah kepolisian, mulai dari Kapolsek, Kapolres atau Dandim, ya, sampai Danrem atau Kapolda atau Pangdam, katakanlah, tidak mungkin rumahnya tidak bagus, saudara, betul? Dan pasti luas dan ada penjaganya di sana. Tetapi kalimat ini sungguh menyentuh buat kita semuanya. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap, bayangkan saudara, kalimat ini pada dirinya. Diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang.
ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ini kalimat yang luar biasa, ia heran akan dia. Yesus heran akan perwira ini. Perwira Romawi yang benar-benar membuat Tuhan takjub. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu," kepada perwira itu, "iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dia mulai membandingkan, Yesus membandingkan di sana. Ayat yang terakhir, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku, belajar dari perwira ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, supaya kehidupan saudara menang karena iman. Dan iman saudara itu menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan, bukan hanya untuk kita. Ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama, perwira itu mempunyai kerendahan hati. Pemimpin peduli bawahannya, kepala rumah tangga peduli akan keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin hari ini saudara ada dalam posisi ini. Apakah engkau seorang pimpinan di sana, baik di perusahaan, di tengah-tengah keluarga, bahkan di pelayanan kau seorang pemimpin? Milikilah sebuah kerendahan hati yang ada dalam hidup saudara. Sebab ini yang ternyata modal dasar daripada Tuhan mengabulkan permintaan perwira ini. Jadi yang pertama, perwira ini mempunyai kerendahan hati untuk peduli kepada orang seisi rumahnya. Bukan hanya dia peduli sama istrinya, bukan hanya dia peduli sama anaknya, tetapi dia juga peduli sama orang lain yang ada di dalam rumah tangganya. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau ada di dalam rumah orang lain di sana, ya. Kalau saya punya siswa praktek mungkin, Yetri, itu adalah orang lain kalau menurut dunia. Tetapi saya anggap sebagai bagian dari keluarga kami. Dan disitulah kita harus melayani. Maka perwira ini mempunyai modal yang cukup. Kalau hari ini engkau tidak peduli dengan istrimu, tidak peduli dengan suamimu, apalagi tidak peduli dengan anakmu, ini modal ini tidak dapat, saudara. Modal yang pertama ini lepas. Karena kita tidak pernah peduli kepada seisi rumah kita. Ini Yerusalem kita loh yang kita bicara. Dan perwira ini seorang Romawi, tetapi dia mengimani lebih daripada orang Israel. Saudara dan saya Kristen, tetapi di luar sana ada orang yang lebih mengasihi padahal bukan orang Kristen. Malu enggak saudara dengan saya? Malu kita ini. Kita ini dalam kasih, tetapi kenyataannya kita dengan anak sendiri tidak peduli. Dengan istri tidak peduli, dengan suami tidak peduli. Maka hidup kita bukan menunjukkan kekristenan. Tapi perwira ini membuat takjub Tuhan sampai dia mengatakan, iman yang sebesar ini tidak kutemukan di tengah-tengah bangsa Israel. Malu enggak kita saudara kalau orang lain lebih mengasihi dan Tuhan mengatakan, aku lebih peduli orang itu daripada saudara dan saya. Ya. Yang kedua, perwira ini adalah orang yang murah hati. Kenapa? Dia peduli bukan untuk keluarganya saja, tetapi dia peduli untuk bagaimana ibadah itu berjalan dengan benar dan baik. Buktinya apa? Imam-imam atau tua-tua dari Israel ini menyatakan bahwa dia peduli dengan rumah ibadah. Saudara, hari ini banyak orang melayani hanya karena gengsi, supaya dia sebagai seorang hamba Tuhan, ya wajibnya melayani. Sebenarnya Tuhan tidak melihat atributmu pendeta atau bukan, saudara. Tetapi Tuhan tetap melihat hatimu. Mungkin saya, ada yang lebih dahsyat jemaat saya yang luar biasa. Meskipun dia bukan pendeta. Tetapi Tuhan melihat itu.
Oleh sebab itu, malulah saudara dan saya yang mungkin hari ini kita pendeta, tapi tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan sekitarnya. Bahkan di sana murah hati itu berkata, kita tidak pelit, saudaraku. Ya, tahu pelit? Medit, kalau bahasa Taiwannya itu medit, saudara. Ya, hari ini kalau kita hitung-hitungan dalam pelayanan, jemaat hitung-hitungan dalam pelayanan, apalagi hamba Tuhan seperti saya, hitung-hitungan, cilaka kita ini semua, saudara. Ya, kita kalah dengan perwira ini. Ya, perwira ini peduli, meskipun bukan orang Yahudi. Yang ketiga, perwira ini mampu menyadari akan kekurangan dan kelemahannya. Seberapa banyak kita ini doanya dahsyat tapi tidak menyadari kekurangan kita, tidak menyadari kelemahan kita. Bahkan kita sering merasa sombong rohani, bahwa kita jauh lebih hebat dari orang lain iman kita. Enggak, saudaraku. Di sini dikatakan perwira yang punya jabatan ini menyatakan diriku tidak layak. Dan ini membuat Tuhan juga takjub. Yang keempat, perwira ini beriman sungguh. Sebab dikatakan, katakan sepatah kata maka hambaku sembuh. Tidak harus Yesus datang. Dia sangat menghargai raja ini. Dia mengagungkan, cukup kalimat firman-Nya keluar, maka dia mengimani, menang, selamat, sembuh perwira dari hamba perwira ini. Yang kelima, ya, perwira ini menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Orang benar di mata Tuhan. Sebab apa? Ia heran akan dia, itu kata Tuhan. Takjub, ada iman yang seperti ini. Mazmur 34 ayat 17, atau kalau tanda kurungnya 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bapak, Ibu, Saudara, jadilah punya iman seperti perwira ini, yang rendah hati, murah hati, peduli, ya, dan menyatakan bahwa dirinya tidak layak. Dan ini dikatakan Tuhan, dia berhak menerima apa yang menjadi imannya. Hamba itu sembuh, saudara sembuh, keluargamu sembuh, dipulihkan, pelayananmu, pekerjaanmu sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.